Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan bab 11 tentang pembelajaran dan kognisi di area isi. Saya Anissa Puji Dharma Asih dengan NIM A320210181 dan rekan saya Dawai Guita Widodo A320210120. Garis besar pada bab ini yaitu ada pengetahuan ahli dan pengetahuan pedagosis, membaca, menulis, matematika, sains, dan studi sosial. 1. Pengetahuan ahli dan pengetahuan pedagosis. Perubahan developmental. Pengetahuan ahli atau expert knowledge berarti pengetahuan yang unggul dalam isi atau materi dari suatu pembelajaran dan disiplin ilmu tertentu. 2. Pengetahuan isi pedagosis atau pedagogical content knowledge adalah pengetahuan tentang cara mengajarkan disiplin tertentu secara efektif. Kedua macam pengetahuan ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi guru yang ahli. Guru yang ahli tahu struktur disiplin ilmu dan pengetahuan ini memberi mereka kemampuan untuk menciptakan peta kognitif yang bisa dipakai sebagai pedoman penilaian untuk memberikan tugas pembelajaran kepada murid, sebagai pedoman penilaian kemajuan murid, dan sebagai pedoman dalam memberi pertanyaan dan menilai jawab murid. National Research Council 1999. 2. Membaca. Tahap membaca. Menurut sebuah pandangan, keahlian membaca berkembang melalui 5 tahap, yaitu 1. Tahap 0. Dari kelahiran sampai grade 1, anak menguasai beberapa prasyarat untuk membaca. Banyak yang bisa menguasai cara dan aturan membaca, cara mengidentifikasi huruf, dan cara menulis namanya sendiri. 2. Tahap 1. Di grade 1 dan 2, banyak anak mulai belajar membaca. Mereka belajar dengan mengucapkan kata-kata, yakni menyuarakan huruf atau sekelompok huruf dan membentuk ucapan kata. Pada tahap ini, mereka juga mampu menguasai nama dan suara huruf. 3. Tahap 2. Di grade 2 dan 3, anak makin lancar dalam membaca. Akan tetapi pada tahap ini, membaca masih belum banyak digunakan untuk belajar. Mereka disibukkan oleh tugas membaca saja, sehingga anak tidak punya banyak energi untuk memahami isi bacaannya. 4. Tahap 3. Anak makin lancar dalam membaca. Akan tetapi, pada tahap ini, membaca masih belum banyak digunakan untuk belajar. Dengan kata lain, mereka belajar membaca. Mereka masih kesulitan memahami informasi yang diberikan dari beragam perspektif dalam teks yang sama. Anak yang pada tahap ini belum mampu menguasai keahlian membaca. Mereka akan mengalami kesulitan serius dalam bidang akademik. 5. Tahap 4. Di sekolah menengah atas, banyak murid yang telah menjadi pembaca yang kompeten. Mereka mampu memahami materi tertulis dari berbagai perspektif. Hal ini membuat mereka terkadang terlibat dalam diskusi yang lebih maju dalam pelajaran sastra, sejarah, ekonomi, dan politik. Pendekatan untuk membaca. Seperti setelah disinggung di atas, membaca atau reading adalah kemampuan untuk memahami diskursus tertulis. Anak-anak tidak bisa dikatakan membaca jika mereka hanya bisa membaca kata, seperti dalam taman kanak-kanak. Membaca membutuhkan penguasaan aturan dasar dalam fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Pendekatan fonetik dan keahlian dasar. Pendekatan ini menggunakan pengajaran phonemic awareness, membagi dan mengolah suara dalam kata, dan phonics, mempelajari bahwa suara diwakili oleh huruf yang dapat dipadukan untuk membentuk kata. Materi bacaan awal haruslah sederhana. 2. Pendekatan bahasa keseluruhan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa instruksi membaca harus paralel dengan pembelajaran bahasa alamiah anak. Sejak awal, materi bacaan harus menyeluruh dan bermakna. Artinya, dalam pengajaran membaca awal, anak harus diberi materi dalam bentuk yang kompleks, seperti cerita dan puisi. Dengan cara ini, kata pendukung pendekatan ini, anak belajar memahami fungsi komunikasi dari bahasa. Teknologi dan education.
Dua sumber daya yang dapat dipakai untuk meningkatkan kesadaran fonologis dan keterampilan decoding adalah read along books dan word picker. 1. Read along books. Buku yang mudah dibaca yang berisi kata-kata pendek dan mudah diuraikan, yang dikombinasikan pola-pola ritme dan irama untuk meningkatkan kemampuan membaca anak dalam mengasosiasikan suara dengan huruf. Versi komputer dari buku ini adalah perangkat yang melafalkan kalimat dan kata. 2. Word picker. Software yang membantu murid menemukan pengejaan kata yang ingin mereka tulis berdasarkan pengetahuan suara huruf mereka. Saat anak membaca buku sendiri dalam format multimedia, mereka dapat mengklik word picker. Dengan menyusuri deretan kata, mereka dapat mencari kata yang dimulai dengan huruf yang sama dengan kata yang ingin mereka tulis. Kemudian mereka mengklik kata berbeda untuk mendengarkan suara pelafalannya dan mengamati bagaimana kata itu dibagi menjadi kata. Saat mereka menemukan kata yang mereka inginkan, mereka mengetiknya. Pendekatan kognitif. 1. Decoding dan pemahaman kata. Pendekatan kognitif menekankan pada proses kognitif yang terlibat dalam proses decoding atau penguraian dan pemahaman kata. Dalam hal ini, penting adalah keahlian metakognitif dan keotomatisan pemrosesan informasi. Metakognisi diperlukan dalam kegiatan membaca, yakni dalam pengertian bahwa pembaca yang baik akan mengembangkan kontrol atas kemampuan membaca mereka sendiri dan punya pemahaman tentang bagaimana cara membaca yang baik. Berkenaan dengan keotomatisan pemrosesan informasi, ketika pengenalan kata terjadi dengan cepat, maka pemahaman akan makna juga akan terjadi dengan cepat. 2. Menyusun makna. Dalam pendekatan kognitif, teks mengandung makna yang harus dipahami atau dikonstruksi oleh pembaca, bukan sekedar diuraikan. Pembaca secara aktif mengkonstruksi makna ini dengan menggunakan pengetahuan yang sudah mereka punya dan dengan pengetahuan tentang kata dan bagaimana kata-kata itu dihubungkan. 3. Mengembangkan strategi membaca ahli. Periset telah menyarankan pada guru agar membimbing murid dalam mengembangkan strategi membaca yang baik. Michael Presley dan kawan-kawannya mengembangkan pendekatan instruksi strategi transaksional, sebuah pendekatan kognitif untuk membaca yang menekankan pada instruksi dan dalam strategi, terutama strategi metakognitif. Menurut mereka, strategi ini akan mengontrol kemampuan murid untuk mengingat apa yang telah mereka baca. Penting untuk mengajari murid strategi metakognitif guna memonitor kemajuan kemampuan membaca mereka. Pendekatan konstruktif sosial. Pendekatan konstruktif sosial mengikutsertakan aspek sosial dari kegiatan membaca. Dua asumsi konstruktivis sosial tentang membaca adalah: 1. Bahwa konteks sosial memainkan peran penting dalam proses belajar membaca. Dan 2. Pembaca yang berpengetahuan luas dalam kultur dapat membantu pembaca yang kurang berpengetahuan dalam proses membaca mereka. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan arti penting dari pemberian kesempatan kepada murid yang melakukan dialog tentang buku yang telah mereka baca. Salah satu caranya adalah melalui pengajaran resiprokal atau reciprocal teaching. Dalam pengajaran resiprokal, guru pada awalnya menerangkan strategi dan mencontohkan cara menggunakan strategi itu dalam memahami suatu teks. Kemudian mereka meminta murid untuk mendemonstrasikan strategi tersebut, memberi dukungan saat mereka mempelajarinya. Seperti dalam teknik scaffolding, guru secara bertahap mengurangi peran aktifnya dan membiarkan murid melakukan lebih banyak inisiatif. 3. Menulis. Bahan developmental. Kemampuan menulis anak muncul sejak mereka bisa mencoret-coret, yang muncul pada usia 2 atau 3 tahun. Pada masa kanak-kanak awal, keahlian motor anak biasanya sudah cukup untuk membuat mereka bisa menulis bentuk huruf dan nama mereka. Saat mereka mulai menulis, anak-anak sering mengejak kata. Mereka biasanya melakukan ini dengan mengucapkan
kata yang mereka dengar sebagai cara untuk mengeja. Anak harus diberi banyak kesempatan berlatih menulis pada masa SD dan SMP. Saat kemampuan bahasa dan kognitif mereka meningkat, kemampuan menulis mereka biasanya juga meningkat. Misalnya, pemahaman yang lebih baik tentang sintaksis dan tata bahasa akan membantu memperkuat kemampuan menulis yang baik. Demikian pula halnya dengan kemampuan kognitif dan penalaran logika. Selama menjalani pendidikan di SD, SMP, dan SMA, murid makin menguasai metode yang canggih dan menata ide-ide mereka. Pendekatan kognitif. 1. Perencanaan. Perencanaan yang mencakup penyusunan garis besar dan penataan informasi isi adalah aspek penting dari menulis. Murid perlu diberitahu cara membuat garis besar dan menata suatu makalah, dan mereka perlu diberi umpan balik tentang kompetensi dari usaha mereka. 2. Pemecahan masalah. Menulis bukan sekedar menghindari kalimat yang bertele-tele atau memastikan bahwa suatu paragraf mendukung kalimat topik. Menulis juga sejenis pemecahan masalah. Seorang psikolog menamakan pemecahan masalah dalam menulis sebagai pembuatan makna. 3. Revisi. Revisi adalah komponen utama dari penulisan yang sukses. Revisi melibatkan penulisan beberapa draft, mencari umpan balik dari individu yang punya banyak pengetahuan tentang menulis, dan belajar cara menggunakan umpan balik untuk memperbaiki tulisan. Revisi juga melibatkan pendeteksian pengoreksian kesalahan. Pendekatan konstruktif sosial. 1. Konteks sosial dari penulisan. Perspektif konstruktivis sosial fokus pada konteks sosial di mana tulisan dihasilkan. Murid perlu berpartisipasi dalam komunitas penulisan untuk memahami hubungan penulis atau pembaca dan agar mereka belajar mengenali bagaimana perspektif mereka bisa berbeda dari perspektif orang lain. 2. Penulisan bermakna dan koferensi menulis guru-murid. Menurut pendekatan konstruktivis sosial, tugas menulis murid seharusnya memberi kesempatan untuk menciptakan teks yang real, dalam pengertian menulis tentang situasi yang bermakna secara personal. 3. Kolaborasi teman sebaya. Murid seringkali membawa pengalaman yang beragam saat mereka berkolaborasi dan menulis suatu makalah secara bersama. Kolaborasi yang kaya dan penuh warna ini akan menghasilkan pandangan baru tentang apa yang harus ditulis dan bagaimana menuliskannya. 4. Koneksi sekolah atau keluarga atau teman. Dalam sebuah upaya, guru didorong untuk mengenali eksistensi dan kekayaan di komunitas Latino di sekitar sekolah dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam konteks sekolah. Upaya ini mencakup 1. Analisis tentang bagaimana pengetahuan ditransmisikan di dalam rumah tangga di komunitas Latino. 2. Laboratorium selepas sekolah di mana guru dan murid menggunakan metode membaca dan menulis yang sama dengan yang dipakai dalam lingkungan murid, bukan yang dipakai di sekolah. Dan 3. Koneksi kelasnya mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dari laboratorium usai sekolah itu. Tujuannya adalah mengintegrasikan 3 komponen ini. Matematika. Perubahan developmental. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 mendeskripsikan prinsip dasar dan standar untuk matematika pada level grade yang berbeda. Yang pertama adalah anak TK sampai grade 2. Anak-anak sudah memiliki pemahaman substansial terhadap angka sebelum mereka masuk ke grade 1. Kebanyakan anak TK dari keluarga menengah ke atas sudah bisa menghitung seperti menambah atau mengurangi. Bahkan ada yang sudah tahu besaran dari suatu angka. Memasuki SD, pemahaman matematika anak cenderung berbeda-beda. Beberapa anak akan membutuhkan bantuan dalam matematika. Penilaian ini dipakai untuk mendapatkan informasi, bukan untuk memilih anak yang pandai matematika atau tidak. Selanjutnya, grade 3 sampai 5. 3 tema utama dari matematika di grade 3 sampai 5 adalah yang pertama, penalaran multiplikatif atau multiplikatif reasoning, yaitu pengetahuan yang diperoleh murid saat mereka akan masuk ke grade pertengahan yang fokusnya pada penalaran proporsional. Anak perlu mengembangkan pemahaman mereka tentang fraksi sebagai bagian dari keseluruhan dan sebagai sebuah divisi atau bagian.
Yang kedua adalah ekuivalensi atau equivalence, yaitu konsep ekuivalensi membantu murid untuk mempelajari representasi matematika yang berbeda-beda dan memberi kesempatan untuk mengeksplorasi ide-ide aljabar. Yang terakhir adalah kelancaran penghitungan atau computational fluency. Murid harus mempelajari metode berhitung yang efisien dan akurat yang didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap properti dan hubungan angka. Selanjutnya adalah grade 6-8. Di sekolah menengah pertama, murid mendapatkan manfaat yaitu pelajaran matematika yang memasukkan pelajaran aljabar dan geometri. Banyak murid yang mendapat nilai baik di pelajaran aljabar, mengerjakan soal tanpa memahami apa yang mereka pelajari, mereka sekedar mengingat persamaan matematika. Pendekatan ini bagus di kelas, tetapi membatasi kemampuan murid untuk menggunakan aljabar di dalam konteks dunia nyata. Dan yang terakhir adalah grade 9-12. NCTM tahun 2000 merekomendasikan agar semua murid harus mempelajari matematika di sepanjang masa SMA, karena minat murid mungkin berubah selama masa dan sesudah SMA. Mereka mungkin akan mendapat manfaat dari pelajaran matematika. Selanjutnya adalah kontroversi dalam pendidikan matematika. Tujuan para guru untuk instruksi matematika, mereka akan merefleksikan apa yang mereka anggap penting dalam matematika dan pendapat mereka tentang cara terbaik bagi murid untuk mempelajari matematika. Para pendidik dewasa ini memperdebatkan apakah matematika harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan kognitif ataukah pendekatan latihan computation. Bahkan belakangan ini pendekatan konstruktivis semakin populer. Dalam pendekatan ini, instruksi yang efektif untuk difokuskan pada upaya melibatkan anak dalam memecahkan soal dan mengembangkan konsep dan mengeksplorasi efisiensi solusi alternatif. Selanjutnya beberapa prinsip konstruktivis. Yang pertama, menjadikan matematika realistis dan menarik. Melakukan pengajaran matematika di seputar problem yang realistis dan menarik. Semisal, memberikan pertanyaan seperti berapa lagi kelereng yang kalian butuhkan agar keluar angka 10 adalah lebih bermakna ketimbang pertanyaan problem tanpa konteks seperti kalian punya 4. Berapa lagi yang harus kalian tambahkan agar sama dengan 10? Selanjutnya, mempertimbangkan pengetahuan murid yang sudah ada. Evaluasilah apa pengetahuan yang dibawa murid dan konteks di mana instruksi dilakukan. Beri informasi secukupnya dan simpan informasi secukupnya agar murid memperluas sendiri cakrawala pemikirannya untuk memecahkan problem. Selanjutnya, buatlah kurikulum matematika interaktif secara sosial. Memberi tugas atau proyek berkelompok agar murid bisa meningkatkan keahlian komunikasi mereka. Dan yang terakhir adalah proyek matematika inovatif. Minat untuk membuat pelajaran matematika lebih konstruktivis telah memunculkan sejumlah program inovatif. Program ini mencakup program untuk SD dengan Everyday Mathematics. Aktivitas ini dilakukan oleh kelompok kecil yang menekankan pada diskusi, eksplorasi, dan proyek atau tugas. Kemudian SMP dengan Connected Mathematics Project yang difokuskan pada pemahaman, koneksi, investigasi, representasi, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah SMA dengan Interactive Mathematics Program yang menekankan pada problem yang kompleks, keahlian komunikasi, dan teknologi. Selanjutnya, teknologi dan konstruksi matematika. NCTM merekomendasikan agar kalkulator dipakai untuk semua level instruksi matematika dan beberapa akses ke komputer juga perlu agar murid mendapat pendidikan yang memadai untuk masa depannya. Di Asia Timur baru boleh menggunakan kalkulator untuk pelajaran matematika setelah mereka masuk SMA dan memahami konsep-konsep matematika secara jelas. Dalam data dari National Assessment of Educational Progress, murid grade 4 yang sering menggunakan kalkulator mendapatkan nilai yang rendah untuk pelajaran matematika, sedangkan grade 8 dan 12 yang sering menggunakan kalkulator mendapatkan nilai yang lebih baik. 5. Sains. Pemikiran ilmiah. Proses pemecahan masalah oleh anak seringkali dibandingkan dengan proses yang dilakukan ilmuwan. Padahal terdapat perbedaan penting dalam hal pembedaan mereka terhadap teori dan bukti dalam kemampuan mereka mendesain eksperimen yang konklusif. Contoh, jika ada pertanyaan seperti mengapa langit itu biru, keduanya mungkin diberi waktu dan kebebasan untuk mencari jawaban tersebut. Namun, anak-anak menghadapi kesulitan lebih besar dalam memisahkan teori mereka dengan bukti yang mereka dapatkan. Seringkali, mereka mencoba mempelajari tentang fenomena baru. Mereka mempertahankan teori lama tanpa peduli pada bukti. Didikan sains. Banyak keahlian yang penting bagi sains, tapi tidak diajarkan di sekolah. Akibatnya, banyak murid yang tidak pandai dalam bidang sains ini. Banyak anak yang masih miskonsepsi
tentang sains. Guru yang baik seharusnya memahami konsep anak ini. Strategi efektif untuk membantu murid mengatasi miskonsepsi adalah strategi demonstrasi interaktif, yaitu dengan cara memperkenalkan apa yang didemonstrasikan, menyuruh murid mendiskusikannya, kemudian menulis prediksinya, kemudian melakukan demonstrasi itu. Selanjutnya, strategi pengajaran konstruktivis. Pengajaran konstruktivis menekankan bahwa anak harus membangun sendiri pengetahuan dan pemahaman sains mereka. Ketimbang menyetorkan pengetahuan lengkap ke pemikiran murid, akan lebih baik jika guru membantu murid mengkonstruksi interpretasi yang valid secara ilmiah tentang dunia yang membimbing mereka mengubah miskonsepsi ilmiah mereka. Yang pertama, mengeksplorasi problem sehari-hari. Kebanyakan murid lebih tertarik pada sains yang membahas persoalan sehari-hari yang relevan dengan kehidupan mereka ketimbang mendiskusikan teori-teori abstrak. Selanjutnya, aktivitas yang membantu murid mempelajari cara sains bekerja. Misalnya, Proyek STAR, Science Teaching Through Astronomical Roots, menggunakan astronomi sebagai landasan untuk mengajarkan prinsip fisika kompleks pada murid SMA. Selanjutnya, konteks sosial sains. Contohnya seperti proyek Kids as Global Scientists. Proyek ini difokuskan pada jaringan komunikasi menggabungkan perspektif murid dari berbagai negara yang berbeda mengenai isu-isu perubahan iklim. Selanjutnya, kurikulum sains kehidupan sekolah menengah yang inovatif. Pendidikan di sekolah menengah kurang memberi informasi keahlian dan motivasi bagi remaja muda untuk belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka. Maka dari itu, perlu adanya kurikulum sekolah menengah yang baru. Selanjutnya, Human Biology Middle Grade Curriculum atau HUMBIO. Kurikulum ini mengintegrasikan studi ekologi, evolusi, genetika, fisiologi, perkembangan manusia, kultur, kesehatan, dan keamanan. HUMBIO tak hanya tepat untuk mengajarkan sains bagi murid sekolah menengah, tapi juga sekaligus mempromosikan pembuatan keputusan kesehatan. 6. Studi sosial. Apa itu studi sosial? Studi sosial juga disebut ilmu sosial, berusaha mempromosikan kompetensi warga sipil. Tujuannya adalah membantu murid sebagai warga masyarakat demokratis dengan latar belakang kultural yang beragam untuk membuat keputusan yang rasional dan berdasar informasi yang luas demi kebaikan umum dalam dunia yang saling tergantung. Dalam sekolah, studi sosial diambil dari ilmu seperti antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. 10 tema dalam ilmu sosial. National Council for the Social Science tahun 2000 mengusulkan 10 tema yang mereka anggap harus ditekankan dalam pelajaran ilmu sosial. Yang pertama, waktu, kontinuitas, dan perubahan. Penting bagi murid untuk memahami akar sejarah mereka. Guru sejarah yang ahli tidak sekedar mengajarkan sejarah sebagai daftar fakta-fakta yang harus diingat, tetapi juga membimbing murid dalam menganalisis dan memikirkan kejadian-kejadian sejarah, dan mendorong murid untuk memikirkan tentang makna alternatif dari suatu peristiwa bersejarah dan bagaimana menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian kedua adalah orang, tempat, dan lingkungan. Studi ini membantu murid untuk membuat keputusan yang berdasar dan kompeten tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah perkembangan individual dan identitas. Identitas personal murid dibentuk oleh kultur, kelompok, dan institusi. Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam pelajaran yang difokuskan pada psikologi dan antropologi. Keempat, individu, kelompok, dan institusi. Penting bagi murid untuk belajar tentang bagaimana sekolah, gereja, masjid, agen pemerintah, dan pengadilan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Yang kelima adalah kekuasaan, otoritas, dan tata pemerintahan. Studi ini membahas tentang bagaimana orang meraih kekuasaan, menggunakan dan menjustifikasinya, bagaimana orang-orang dapat membuat pemerintah selalu tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka, bagaimana konflik dalam negara dan antar negara dapat diselesaikan. Keenam, produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang-orang yang punya kebutuhan dan keinginan yang kadang melebihi sumber daya yang terbatas yang tersedia bagi mereka. Akhirnya, banyak pertanyaan mengenai kasus ekonomi tersebut. 7. Sains, teknologi, dan masyarakat. Kehidupan modern seperti yang kita kenal sekarang ini mungkin terwujud tanpa adanya teknologi. Sekarang ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya teknologi dan sains yang mendukungnya. Akan tetapi, teknologi membutuhkan banyak pertanyaan seperti bagaimana dampak teknologi tersebut bagi kehidupan di masa sekarang ini.
8. Koneksi global. Realitas interdependensi antar negara yang makin kentara ini membutuhkan pemahaman tentang bangsa-bangsa dan kultur-kultur di seluruh dunia. Analisis terhadap persaingan ekonomi, identitas etnis, dan aliansi politik akan membantu murid memahami mengapa negara menyusun kebijakan yang berbeda-beda. 9. Cita-cita dan praktik kewarganegaraan. Pemahaman cita-cita kewarganegaraan dan praktiknya adalah penting untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara penuh. Di sekolah, tema ini biasanya muncul dalam pelajaran sejarah, ilmu politik, dan antropologi. Dan yang terakhir adalah kultur. Studi kebudayaan menyiapkan murid untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan seperti bagaimana kultur bisa sama dan berbeda, bagaimana cara terbaik berinteraksi dengan orang yang berbeda kultur dengan Anda sendiri, bagaimana agama mempengaruhi orang di kultur yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.